Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik Tuhan, kami berterima kasih atas berkat-Mu yang sangat indah di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami terpisah oleh jarak Tuhan, tapi kami tetap mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati tim-tim yang sudah melayani di dalam ibadah ini Tuhan, dari tim multimedia, pemusik dan pemuji. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu nanti Tuhan, agar apa yang ia sampaikan hanya daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat FLC yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Dr. Dwijo Saputro, yang juga adalah pembina dari pejabat gereja kami. Ya, saya bersyukur kalau hari ini saya bisa diberi kesempatan untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Walaupun saat ini kita beribadah secara online, tapi kita bersyukur kita masih dapat beribadah dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tema yang diberikan pada saya pada hari ini untuk kita sama-sama renungkan adalah Life to be Blessed. Untuk berbicara tentang berkat, tentu kita berpikir apa itu berkat. Ketika kita dengar satu kata berkat, apa yang ada di benak kita? Apa yang ada di pikiran kita? Dan biarlah hari ini kita sama-sama coba merenungkan. Dan mungkin itu bisa berbicara tentang harta, uang, mungkin kendaraan, atau rumah. Jika itu yang timbul dalam pikiran kita, tidak salah juga, tetapi sesungguhnya belum lengkap. Sebab ketika berbicara tentang berkat, kita bisa lihat begitu banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam firman-Nya yang sebenarnya bisa dikatakan itu sebagai berkat. Bagi Ayub, seorang yang saleh, dia diberkati begitu rupa dengan kekayaan yang luar biasa. Tapi dalam perjalanan hidupnya, justru berkat itu menjadi berbeda. Berkat buat Ayub adalah ketika dia bisa mengenal Allah bukan lagi kata orang, tetapi dia berjumpa secara pribadi. Bagi Yusuf, berkat itu berbeda lagi. Ternyata berkat itu yang dialami oleh Yusuf itu melalui sumur, menjadi budak, masuk dalam penjara. Tetapi semua itu justru menjadi satu jalan untuk membawa dia sampai di tujuannya Tuhan. Dia menjadi penguasa atas Mesir saat itu. Dan kita lihat ternyata berbicara berkat itu berbeda-beda. Tapi satu hal ketika kita berbicara berkat, biarlah kita tahu bahwa berkat itu yang sesungguhnya adalah ketika kita mengenal tujuan hidup kita. Ketika kita bisa menikmati Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Itulah berkat Tuhan. Jadi berkat itu bukan berbicara keadaan, tetapi berkat itu berbicara siapa yang bersama kita. Itulah berkat yang luar biasa buat kita. Tapi sebelum kita lebih jauh, sama-sama kita merenungkan satu hal. Kita mulai dari sesuatu yang sederhana, yaitu sebenarnya hidup kita adalah berkat Tuhan. Dan mungkin ini sifatnya umum. Setiap orang percaya atau tidak percaya, semua menerima berkat ini, yaitu kehidupan yang kita bisa nikmati, yang kita bisa gunakan untuk kita beraktivitas, bekerja, studi, atau apapun. Mungkin dengan kehidupan ini juga kita bisa menghasilkan sesuatu. Dan kita bisa mulai dari hal ini. Biarlah kita menyadari bahwa hidup kita adalah berkat dari Tuhan. Ketika kita menyadari akan hal ini, kita tahu hati kita akan melimpah dengan syukur. Hati kita akan dipenuhi dengan syukur kepada Tuhan. Dan kita bisa terus menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Contohnya, saya pernah mengalami yang namanya putus tendon Achilles saya. Otot Achilles yang untuk menahan tubuh kaki ini gitu ya. Ketika putus, kaki saya nggak bisa menahan tubuh ini. Karena putus total. Tapi di tengah-tengah musibah, saya juga melihat berkat Tuhan. Sebelum itu saya ingin cerita dulu. Ternyata untuk menyambung otot yang putus itu, ternyata
perlu biaya yang cukup besar. Biaya yang begitu mahal. Jadi sebenarnya kalau kita ada dalam keadaan sehat, keadaan sempurna, kita bisa berjalan, kita bisa melakukan aktivitas. Ternyata kalau mau dihitung satu persatu, itu begitu mahal. Hanya bicara hidup saja. Begitu mahal hidup kita ini. Kalau kita ke rumah sakit, kita akan tahu bagaimana orang yang berusaha untuk mendapatkan nafas, perlu bantuan oksigen, biaya rumah sakit, semua dokter dan segalanya mahal sekali. Jadi ada banyak orang yang berjuang untuk hidup. Bahkan kalau boleh dikatakan, ada orang-orang yang rela kehilangan harta miliknya untuk mendapatkan hidup itu. Jadi dari sini kita sadar ya, ternyata apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu sungguh amat luar biasa. Berkat yang begitu besar, karena nggak bisa dibandingkan dengan harta. Kalau tadi kita bandingkan dengan harta, orang justru rela kehilangan harta kekayaan untuk menyambung yang namanya hidup. Nah, dari sini kita bisa belajar, biarlah hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Ketika hati kita, sikap hati kita benar, maka hidup kita selanjutnya tentunya kita akan berjalan di dalam jalan yang Tuhan sediakan buat kita. Kita bersyukur buat itu. Mari kita mau sama-sama mulai merenungkan firman Tuhan. Kita mau tahu satu hal begini. Siapa yang diberkati Tuhan dan siapa yang memberkati? Kita harus menyadari dari sejak awal bahwa sesungguhnya Tuhanlah sumber kehidupan kita. Untuk kehidupan kita. Ketika kita mengerti siapa sumber berkat, kita nggak akan cari dari yang lain. Kita akan mengerti bahwa hidup ini dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan dikatakan segala sesuatu itu dari Tuhan. Nah, kalau kita menyadari semua itu dari Tuhan, mari kita mulai menyadari untuk melangkah di dalam setiap kehidupan kita di depan ini, untuk terus melekat dekat kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Seperti tadi kita tahu sama-sama, ternyata berkat terbesar dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan itu sendiri. Sebab penyertaan Tuhan itulah yang memampukan kita untuk melangkah di dalam setiap hal yang kita hadapi. Dan kemenangan demi kemenangan itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena penyertaan Tuhan. Dan kita mau baca satu ayat dulu. Di dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14, di sana dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini luar biasa sekali. Sebenarnya yang paling utama, berkat yang terutama yang kita perlu dapatkan adalah keselamatan di dalam Kristus. Sebab kalau kita bicara janji berkat Tuhan disediakan bagi Abraham, dikatakan bahkan oleh keturunanmu lah bangsa-bangsa. Jadi oleh keturunan Abraham bangsa-bangsa akan menerima berkat. Siapa keturunan Abraham? Sesungguhnya Abraham adalah bapa orang percaya. Bagi kita
yang telah menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita juga menjadi bagian dari keturunan Bapa orang percaya ini. Dan oleh kitalah bangsa-bangsa akan menerima berkat. Jadi berbicara diberkati itu bukan sekedar diberkati, tetapi diberkati itu berbicara menjadi berkat juga buat yang lain. Nah, dari sini biarlah setiap kita menyadari ternyata begitu penting untuk mengalami yang namanya keselamatan yang dari Tuhan. Bilangan 6, 24-27 berkata begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan memberkati. Ini adalah berkat imam dikatakan dalam perikop yang kita baca ini. Musa diperintahkan Tuhan untuk menyatakan kepada Harun untuk menyatakan berkat ini bagi bangsa Israel. Dan kita pun sekarang sebagai Israel rohani menerima berkat ini. Seringkali kata-kata berkat tadi diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan untuk memberkati jemaatnya. Itu adalah tepat karena jemaat Tuhan berhak juga menerima janji ini bahwa Tuhan memberkati. Dan dikatakan Tuhan memberkati itu berarti mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lain, bahwa hanya Tuhan yang memberkati kita. Di sana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi Tuhan akan memberkati, di mana namanya itu menjadi satu dasar dalam kehidupan. Dan setiap kita juga biarlah jadikan Tuhan itu menjadi dasar dalam hidup kita. Karena dengan demikian berkat itu turun atas kita semua. Ada beberapa berkat yang dapat kita nikmati dari apa yang baru kita baca tadi. Di sana dikatakan, selain Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ternyata berkat itu berbicara juga tentang perlindungan. Daud mengerti arti dari perlindungan ini. Karena Daud sepanjang hidupnya mengalami dikejar-kejar, mengalami mungkin pemberontakan, mengalami yang namanya kudeta dari anaknya. Dan Daud mengerti dalam perjalanan hidupnya bahwa benteng hidupnya itu adalah Tuhan. Yang melindungi adalah Tuhan. Itu adalah satu berkat kalau Tuhan sendiri mau melindungi kita. Dan kita bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya yang menjadikan Tuhan itu dasar dalam kehidupan kita. Dia melindungi kita. Daud juga berkata melalui mazmurnya, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat yang kita renungkan ini, sebenarnya hanya satu yang penting, penyertaan Tuhan. Hanya satu yang penting, perlindungan Tuhan. Itu membuat kita tenang. Karena harta kekayaan yang tadi kita sebut itu nggak bisa dibanding dengan kehidupan yang kita miliki sekarang ini. Apalagi tadi kita bicara bahwa Yesus mati di kayu salib, dan oleh karena iman kepada Tuhan itulah
hidup kita itu mendapatkan satu jaminan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Jadi kita harus bisa bedakan antara berkat yang umum, yang tadi itu hidup sebagai hidup saja, mungkin kesehatan, tetapi ada satu yang lebih penting adalah kehidupan kekal. Tanpa ini, berkat yang tadi itu menjadi sia-sia. Tanpa memiliki kepastian akan keselamatan, semuanya menjadi sia-sia. Kita harus memiliki yang utama. Berkat utama itu adalah keselamatan daripada Tuhan, yang Tuhan sediakan buat kita semua. Hari ini, biarlah kita mau renungkan, sudahkah kita memiliki kepastian? Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya? Sebab berbicara tentang percaya, itu sendiri adalah berkat daripada Tuhan. Karena bukan karena kita, tetapi karena Roh Kuduslah yang menyatakan dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa mungkin sekarang ada sama-sama berkata sebagai anak-anak Tuhan. Jadi berkat yang besar itu adalah anugerah keselamatan dari Tuhan ketika kita bisa percaya kepada Tuhan. Mari kita bangun kehidupan ini. Sebab ketika kita dapatkan yang utama, berkat-berkat yang lain itu menjadi berarti. Tetapi tanpa keselamatan, berkat yang mungkin sebanyak apapun kita boleh alami, nggak ada arti apa-apa. Semuanya sia-sia. Saya ingin angkat satu hal bahwa apakah sia-sia itu? Supaya kita ngerti yang namanya kesia-siaan. Kesia-siaan adalah ketika kita melakukan sesuatu tanpa mempunyai yang utama di dalam kehidupan. Ada satu contoh, saya baca satu kesaksian yang menjadi ilustrasi. Itu kejadian cukup lama di New York, Amerika, yang begitu jarang dan bahkan hampir-hampir tidak pernah yang namanya listrik, atau kalau di sini PLN gitu ya, electricity itu mati. Dan sumber daya listrik ini ketika itu di New York yang terkenal dengan pencakar langit itu mati. Ada 2 roommate, jadi 2 orang yang tinggal dalam satu apartemen. Ketika dia sampai di apartemennya, dia bilang, waduh ini listrik mati, kita nggak bisa naik. Padahal dia tinggal di tempat yang cukup tinggi, di lantai yang tinggi karena pencakar langit ya, gedung-gedung pencakar langit banyak di New York. Akhirnya tunggu listrik masih nggak nyala juga. Akhirnya mereka memutuskan, ayo dah kita saling support yuk. Kita naik tangga demi tangga, kita gantian. Mungkin yang satu menghibur dengan cerita-cerita lucu, yang satu dengan nyanyian, yang satu dengan banyak hal yang bisa dilakukan untuk saling mendukung satu sama lain. Mereka sepakat berdua. Akhirnya mereka naik tangga demi tangga, lantai demi lantai mereka capai. Yang satu mungkin cerita yang lucu-lucu sehingga membuat mereka nggak terlalu terasa kelelahan yang amat sangat gitu ya. Karena apa? Saling menghibur satu dengan yang lain. Dengan cerita-cerita, dengan lagu-lagu. Sehingga mereka bisa mencapai sampai di tingkat yang paling atas di mana mereka ada. Tapi ketika mereka sampai di depan pintu, ada satu hal yang mereka baru sadar. Yang satu tepok jidat kira-kira, aduh, kenapa? Yang temannya tanya, dia bilang, kunci apartemen ketinggalan di mobil. Nah inilah yang namanya kesia-siaan. Apa yang luar biasa mereka lakukan, saling menghibur itu adalah baik ya, saling mendukung satu sama lain ketika di atas. Justru yang utama untuk masuk ke dalam apartemen, yaitu kunci itu adalah yang utama untuk bisa masuk. Mereka tidak bawa.
Begitu juga kalau hidup kita tidak memiliki Kristus, maka yang lain-lainnya menjadi sia-sia. Hari ini saya ingin sama-sama kita renungkan, ternyata kita adalah orang-orang yang paling beruntung karena kita memiliki yang orang lain tidak miliki. Kita memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Karena keselamatan itu hanya anugerah dari Tuhan. Sekaya apapun, kita nggak bisa beli yang namanya keselamatan. Mungkin kita dikatakan, apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia tetapi kamu kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa di sini bukan sekedar tutup mata, mati, tetapi kehilangan nyawa di sini berbicara tentang kehilangan satu kehidupan yang kekal itu. Jadi apa gunanya? Seluruh dunia itu berarti lebih kaya dari orang terkaya lah. Karena orang terkaya kan gak memiliki seluruh dunia. Tapi ini kita memiliki seisi dunia ini. Itu tidak bisa dibandingkan dengan yang namanya keselamatan. Semua jadi sia-sia. Tetapi bayangkan kalau kita punya kepastian keselamatan dan kita diizinkan mengalami keberkatan yang begitu luar biasa. Berkat itu menjadi berguna. Berkat itu menjadi bermanfaat. Apa yang tadi baru sebutkan itu adalah berkat kedua dari bilangan yang kita sama-sama sudah baca. Yang pertama adalah perlindungan, yang kedua adalah kasih karunia, yaitu anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan berkat yang ketiga yang kita bisa lihat dari bilangan 6 ayat 24-27 itu adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi berkat yang ketiga yang dapat kita terima dari Tuhan adalah damai sejahtera. 3 hal ini adalah yang begitu penting dalam hidup kita. Yang pertama perlindungan dari Tuhan, yang kedua anugerah keselamatan atau kasih karunia dari Tuhan, dan yang ketiga damai sejahtera yang tidak ditentukan oleh apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita akan tahu untuk apa kita hidup. Tadi berkat Tuhan itu, saya bilang di awal bahwa berkat Tuhan itu adalah ketika kita mengetahui tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah menjadi berkat. Dan kita bisa lihat bagaimana Tuhan waktu memberkati Abraham. Di sana kita bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, Aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji ini diberikan kepada Abraham. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ketika Tuhan memberkati, selalu ada tujuan. Ketika Tuhan memberkati bukan tanpa tujuan, tetapi ketika Tuhan memberkati ada maksud Tuhan di sana. Supaya pada konteks tadi dikatakan Abraham menjadi berkat. Begitu juga dengan kita. Ketika kita diberkati, biarlah kita menyadari bahwa hidup kita itu untuk menjadi berkat buat yang lain. Dimulai dari hati kita. Karena dikatakan Tuhan itu melihat hati. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. Kita memahami bahwa hidup ini adalah berkat. Sehingga kita tahu juga karena kita ada di dalam Tuhan. Tujuan hidup kita adalah menjadi berkat buat yang lain. Mungkin berbicara berkat tadi, ada yang diberi kelebihan secara harta. Ada yang diberi kelebihan mempunyai waktu yang lebih. Ada yang diberi kelebihan dengan mungkin sesuatu yang lain. Semuanya itu bisa jadi berkat buat orang lain. Ada orang yang mungkin secara harta nggak punya banyak. Tapi karena dia punya waktu banyak, dia bisa memperhatikan orang-orang yang sedang sakit.
seorang ibu sehari-harinya, setiap pagi setelah suaminya pergi, dia datang ke rumah sakit, menghibur orang-orang di sana. Ini terjadi di satu rumah sakit. Saya lupa tempatnya, tetapi ini terjadi bukan di Indonesia ya. Jadi ibu ini akhirnya terkenal menjadi satu ibu yang memberi penghiburan. Ibu ini disukai oleh suster-suster yang ada karena apa? Membantu dia sehingga pasien-pasien merasakan kelegaan, ketenangan. Satu demi satu pasien mungkin keluar masuk. Ada yang sudah pulang, tetapi yang melihat ibu ini jadi berkat adalah suster, dokter yang ada di tempat itu. Ternyata hidupnya jadi berkat karena apa? Karena dia punya sesuatu yang lebih. Waktu yang dia miliki, dia gunakan. Biarlah apa yang ada pada kita, sesuatu yang Tuhan berikan lebih dalam hidup kita, gunakan untuk menjadi saluran berkat bagi yang lain. Dan terlebih lagi, jadilah berkat melalui kehidupan kita, supaya orang juga mengenal akan Tuhan. Jadi kita tahu bahwa kita dapat menjadi berkat melalui kekuatan kita. Kita bisa menggunakan pikiran kita menjadi penasehat bagi orang-orang yang memerlukan. Kita bisa membantu orang secara fisik. Kekuatan kita membantukan orang-orang yang lemah. Kita bisa membantu orang-orang yang tidak mampu melalui kekayaan mungkin yang lebih dalam kehidupan kita. Jadi intinya adalah kita bisa jadi saluran berkat. Dan yang paling penting kita saat ini menyadari bahwa selain untuk dapat diberkati itu, seperti yang tadi dikatakan adalah kalau Tuhan itu menjadi dasar dalam kehidupan kita. Tapi kita juga diingatkan melalui satu ayat yang kita tahu di dalam Mazmur 112 dikatakan, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi satu hal kita perlu sadari bahwa orang yang diberkati adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut di sini berbeda dengan takut kalau kita ketakutan atas sesuatu, tetapi takut di sini adalah respect, hormat terhadap Tuhan. Kita takut dalam arti tidak mau mendukakan hati Tuhan. Dan yang kedua di sini dikatakan suka akan segala perintahnya. Berarti kita harus belajar menyukai akan segala firman. Kata suka ini bukan sekedar mengumpulkan ilmu atau sekedar tahu, tetapi kita merenungkannya dan melakukannya. Mari saudara, kita bangun kehidupan yang mengasihi, mencintai akan kebenaran firman Tuhan. Dengan cara kita terus belajar melakukan setiap hal yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita perlu menjaga, selain tadi di awal saya bilang bahwa menjaga hati, tetapi kita juga boleh terus menyukakan akan Roh Kudus atau Roh yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku, yaitu Tuhan Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita mengerti bahwa siapa yang menyertai kita, yaitu Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus ada di dalam kehidupan kita. Dialah yang menyertai kita. Dialah yang mengawal kehidupan kita. Dialah yang menjaga kehidupan kita. Sebagaimana kita juga menyadari bahwa kita perlu akan tuntunan Roh Kudus. Dikatakan barang siapa hidup dalam Roh, hendaklah ia dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi mari serahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti kita mau mengikuti apa yang Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kita, yang Roh Kudus arahkan dalam kehidupan kita, maka hidup kita pasti menjadi berkat. Bahkan Daud sendiri menyadari bahwa betapa pentingnya Roh itu ketika dia mungkin melakukan kesalahan,
Dia bilang, Tuhan, jangan ambil roh-Mu yang kudus itu daripadaku. Biarlah itu menjadi satu pegangan dalam hidup kita. Jaga, sukakan akan Roh Kudus. Selain menjaga hati, kita juga menjaga agar hidup kita selalu menyenangkan Roh Kudus. Karena kita selalu mengikuti roh yang menuntun kita kepada kebenaran daripada kedagingan yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Dan saya percaya berkat-berkat yang tadi kita baca dan kita renungkan bersama pada hari ini akan menjadi bagian milik kita semua sebagai umat Tuhan, dan bukan hanya menerima berkat, tetapi kita juga menjadi saluran berkat bagi yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk perenungan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan melalui perenungan hari ini kami menyadari bahwa Engkaulah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Bahwa hidup kami adalah berkat daripada Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami perlukan kasih karunia anugerah Tuhan menjadi satu berkat utama di dalam perjalanan hidup kami. Sehingga berkat-berkat Tuhan yang lain tidak sia-sia, tetapi itu dapat memberkati banyak orang melalui kehidupan kami. Karena kami mengerti hidup kami mempunyai satu tujuan, dan satu hal kami mau, yaitu hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya seluruh umat Tuhan yang ada, dimanapun mereka ada, menerima berkat yang melimpah daripada Tuhan, yang menjadikan kami sebagai pemenang, dan bahkan anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sekali lagi kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menyampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu kepada kami. Tuhan sudah menjamah setiap kami. Tuhan sudah memulihkan hati yang memiliki beban yang berat. Tuhan berikan
kelegaan. Tuhan berikan sebuah pengharapan dalam hidup dan hati yang melimpah dengan syukur. Yang sakit Tuhan sudah jamah dan Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Tuhan Kau memberkati setiap kami dan seisi rumah tangga kami. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Mari saya undang bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu penuhlah seisi rumahmu dengan damai sejahtera Allah. Penuhlah sepenuh hatimu dengan damai sejahtera Allah. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sambil kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jagalah hatimu dengan bersyukur. Haleluya. Dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.